Bismillahirrahmanirrahim. Ke samudra naik kapal selam, udara panas dan juga lembab. Ketika saya memberi salam, jangan lupa teman-teman menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu di channel pertama dari YouTube kami. Dan untuk kali pertama ini, saya akan menjelaskan kepada kalian materi akuntansi, yaitu perhitungan persediaan barang dagang dengan sistem pencatatan fisik atau sering kita sebut dengan pencatatan sistem periodik. Oke, dalam sistem pencatatan periodik ini kita akan mengenal 3 metode pencatatan persediaan, yaitu metode FIFO, metode LIFO, dan metode reference. Kita langsung saja ke metode yang pertama, yaitu metode FIFO. First in, first out. Jadi barang yang pertama kali dibeli diasumsikan sebagai barang yang pertama kali akan kita jual. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Perusahaan Arum menggunakan sistem pencatatan persediaan secara periodik. Catatan perusahaan Arum selama bulan Mei terlihat seperti tabel di bawah ini. Ini tabelnya bisa dilihat. Selama bulan Mei, perusahaan Arum telah menjual barang sejumlah 50 unit. Jadi, dari total 90 unit ini, yang terjual di bulan Mei itu 50 unit. Nah, yang diminta hitung biaya perolehan akhir perusahaan Arum pada tanggal 30 Mei dan HPP-nya. Langsung saja pengerjaannya. Karena metodenya FIFO, jadi 50 unit terjual ini diambil dari persediaan awal ini. Karena yang pertama masuk, pertama kita jual. Jadi 50 unitnya dari 30 unit ini yang di tanggal 1 Mei dan 20 unitnya yang ada di tanggal 15 Mei. Untuk persediaan akhirnya berarti sisanya yang ada di tanggal 15 Mei, sisa 5 unit kan. Ini berarti 5 unit di tanggal 15 dan 35 unit di tanggal 24. Nilai persediaan akhirnya yaitu 475.000. Dan HPP-nya, barang tersedia untuk dijual, 935.000 ini dikurangi dengan persediaan akhir yaitu 475.000. Jadi harga pokok penjualannya yaitu Rp460.000. Selanjutnya metode kedua yaitu metode LIFO atau last in first out. Jadi barang yang terakhir kali kita beli ini akan diasumsikan sebagai barang yang pertama kali kita jual. Langsung saja, soalnya masih sama seperti tadi. Jadi 50 unit yang terjual ini diambil dari yang terakhir kali kita beli. Karena yang terakhir kali kita beli, kita jual lebih dulu. Yang di tanggal 24 Mei ini 35 unit dijual dengan harga ini kan. Dan 15 unitnya dari tanggal 15 ini. Nah, baru sisanya 40 unit ini berarti diambil dari sisa pembelian tanggal 15 Mei ini. Tinggal 10 unit dengan harga 11.000 dan 30 unit di persediaan awal ini dengan harga 8.000. Nah, nilai persediaan akhirnya 350.000. Jadi HPP-nya barang tersedia untuk dijual ini dikurangi dengan persediaan akhir 350.000 ini. Jadi harga pokok penjualannya yaitu Rp585.000. Metode selanjutnya yaitu metode average. Biaya rata-rata terimbang per unit ditentukan dengan membagi total biaya setiap barang yang tersedia untuk dijual selama satu periode dengan jumlah unit barang yang terkait. Langsung ke contoh soalnya aja. Soalnya masih sama yang tadi. Kalau yang FIFO, yang first in, first out, itu yang terjual kan, yang pertama kali dijual kan yang pertama kali masuk. Yang pertama kali masuk, pertama kali dijual. Nah, kalau yang last in, first out berarti yang terakhir kali dibeli itu pertama kali dijual. Kalau yang average ini, itu rata-ratanya. Jadi, hasil dari total biaya persediaan barang dagang ini dibagi dengan total unitnya, baru dikali dengan persediaan akhirnya. Atau bisa seperti ini, nilai persediaan akhir. Persediaan barang akhir dikali dengan
total biaya persediaan barang dagang dibagi dengan total unit. Nah, persediaan barang akhirnya kan berarti karena sudah terjual 50, berarti persediaan akhirnya kan 40 unit. Nah, 40 unit ini dikali dengan total biayanya ini dibagi dengan jumlah keseluruhan unit. Nilai persediaan akhirnya menjadi 415.500. Kalau HPP-nya masih sama, barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir, yaitu harga pokok penjualannya 519.500. Oke, selanjutnya syarat penyerahan barang. Yang pertama ada FOB shipping point. Jadi di FOB shipping point ini beban angkut atau ongkos kirim ditanggung oleh pembeli. Jadi seumpama kita membeli suatu barang, beban angkut atau ongkos kirimnya itu menjadi tanggungan kita. Nah, syaratnya yang lain yaitu barang merupakan tanggung jawab dari pembeli. Karena barang itu sudah keluar dari gudang penjual, nah itu menjadi tanggung jawab kita dari beban angkutnya. Terus kalau ada apa-apa di jalan, karena sudah ditanggung kita, jadi barang tersebut sudah menjadi tanggung jawab kita. Selanjutnya, barang yang sudah menjadi milik pembeli ketika barang tersebut dikirim. Nah, barang tersebut sudah menjadi milik kita ketika barang tersebut keluar dari gudangnya penjual. Selanjutnya yaitu FOB destination. Kalau di FOB destination ini, pembeli tidak membayar beban angkut atau free ongkir. Jadi kita tidak perlu, seumpama kita menjadi seorang pembeli, kita tidak perlu membayar beban angkut atau ongkos kirim. Jadi beban angkutnya itu ditanggung oleh penjual. Dan saat barang masih di perjalanan, itu masih menjadi tanggung jawabnya penjual. Barang tersebut baru menjadi milik pembeli atau menjadi milik kita ketika sudah diterima oleh pembeli. Dan pencatatan transaksinya itu akan dicatat ketika barang tersebut sudah sampai di gudang pembeli. Oke, semuanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Makan salak, campur duku, membeli duku di hari Sabtu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain waktu.